Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari tugas mata kuliah Manajemen Teknik dengan berjudul Change Management di Lingkungan Sekitar di Bidang Manufaktur Panel Listrik. Selanjutnya itu terdapat pendahuluan. Maksud dari manajemen perubahan ini adalah suatu proses sistematis untuk mengelola transformasi dalam organisasi. Nah, di sektor manufaktur panel listrik ini, perubahan sering kali melibatkan pembaruan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya itu terdapat regulasi terkait di Indonesia. Yang pertama itu Permen nomor 31/2024, yaitu perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 42/2022 tentang program restrukturisasi mesin dan peralatan industri pengelolaan kayu. Lalu yang kedua itu Permen nomor 45/2022, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI yang mengatur standarisasi industri secara wajib. Lalu selanjutnya itu terdapat manfaat manajemen perubahan. Yang pertama itu meningkatkan adaptabilitas, yaitu organisasi menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi perubahan, baik yang direncanakan, misalnya itu penerapan teknologi, maupun yang tak terduga, seperti krisis ekonomi atau pandemi. Lalu yang kedua itu meminimalkan resistensi. Manajemen perubahan membantu mengelola reaksi negatif atau reaktansi karyawan dengan pendekatan komunikasi, pelatihan, dan partisipasi aktif, sehingga transisi berjalan lebih lancar. Lalu yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan implementasi perubahan yang terencana, organisasi dapat menyederhanakan proses kerja, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan output karyawan. Selanjutnya itu terdapat manfaat manajemen perubahan. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan karyawan, yang mana karyawan yang dilibatkan dalam proses perubahan cenderung merasa lebih dihargai dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu mengurangi risiko proyek gagal. Dengan adanya struktur dan metodologi yang jelas, manajemen perubahan membantu memastikan bahwa proyek transformasi, misalnya itu digitalisasi atau pergantian sistem produksi, berhasil sesuai target. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks Indonesia, perubahan seringkali didorong oleh standar baru atau peraturan pemerintah. Manajemen perubahan membantu organisasi untuk segera beradaptasi, menghindari sanksi, menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya itu terdapat tujuan manajemen perubahan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan adaptasi organisasi. Lalu yang kedua itu dapat mengurangi gangguan dalam operasional. Lalu yang ketiga itu meningkatkan keberhasilan implementasi proyek. Lalu keempat itu memastikan kesesuaian dengan regulasi, yaitu kepatuhan terhadap standar nasional atau SNI. Lalu kedua itu penerapan kebijakan pemerintah secara tepat waktu. Lalu yang kelima itu mengelola resistensi terhadap perubahan. Keenam itu mendukung visi dan strategi jangka panjang, yaitu perubahan dikelola agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya itu terdapat contoh studi kasus di tempat saya bekerja, yaitu e-kiosk untuk Chandra Asri Cilegon. Nah, di tempat saya kerja ini berhasil merancang dan menyediakan substation kecil atau e-kiosk yang disesuaikan untuk panel tegangan menengah atau MP. Nah, di proyek Chandra Asri Cilegon ini, solusi ini menunjukkan kemampuan di perusahaan ini dalam mengeksekusi solusi kelistrikan yang kompleks dan spesifik industri, memastikan ketersediaan daya yang handal dan efisien untuk fasilitas industri besar.
Selanjutnya itu terdapat dampak dan keberlanjutan dari studi kasus tersebut. Lalu yang pertama itu efisiensi energi. Dengan menggunakan teknologi terbaru di perusahaan ini dapat membantu klien dalam mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi biaya operasional. Lalu yang kedua itu keberlanjutan lingkungan. Nah, di perusahaan saya ini berkomitmen terhadap pengurangan jejak karbon dengan menyediakan solusi kelistrikan yang efisien dan ramah lingkungan. Lalu yang ketiga itu kepuasan pelanggan, yaitu layanan purna jual yang responsif dan sistem pelaporan masalah yang efisien memastikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu terima kasih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.